Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Malam hari ini kita akan memulai persekutuan doa kita. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Amin. Kita memulai dengan pujian tak terukur kasih-Mu, Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan anugerah yang telah Kau berikan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hari-hari kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau bersekutu bersama-sama. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Kami menyerahkan persekutuan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kembali kita menaikkan pujian, semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitas
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan satu pujian, Sinar Kemuliaan-Mu. Rasakan hadiratmu, kau mengangkat jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadiratmu, kau mengangkat jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Kita kembali akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon hikmat-Mu untuk kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berikan hikmat-Mu bagi hamba yang akan membawakan dan juga untuk jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, melanjutkan perenungan dari kitab Ayub. Kita akan membaca dari kitab Ayub 15 ayat 1 sampai dengan 16. Sudah sebegitu jauh perenungan dari kitab Ayub ini. Kita akan baca Ayub 15 ayat 1 sampai 16. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahan mula yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah, dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala? Sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah, dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya.
Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Saudara, melanjutkan percakapan sahabat-sahabat Ayub dengan Ayub, dan kali ini masih dalam suasana percakapan, dan saat waktu di dalam bacaan yang baru kita baca, tampillah kembali Elifas, teman Ayub yang pertama kali berbicara, dan dia kemudian tampil kembali untuk berbicara. Tetapi kali ini perkataan Elifas bukan lagi berupa nasihat, tapi sudah berupa sindiran dan tuduhan-tuduhan yang kasar. Dan di ayat yang kedua dan ketiga yang tadi kita baca, Elifas menyindir Ayub, yang seolah-olah Ayub itu orang yang berhikmat, tapi berkata-kata dengan pengetahuan kosong dan tidak berguna. Dan di ayat yang ke-6 di ayat ke-4 sampai ke-6, Elifas menuduh Ayub tidak hormat kepada Allah. Dan Ayub berkata-kata dengan licik. Di ayat-ayat selanjutnya juga Elifas menyindir serta memojokkan Ayub, serta menuduh Ayub telah menentang Allah, dan menuduh Ayub bejat dan curang. Bapak Saudara, seringkali orang memaksakan pandangan tentang kebenaran kepada orang lain. Dan itu seringkali tanpa mempertimbangkan perasaan orang itu. Padahal belum tentu pandangannya itu paling benar. Dan tidak jarang nasihat kebenaran menjadi sindiran-sindiran yang kasar. Dan itu jelas berlawanan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Dan tidak jarang akhirnya menjadi saling debat karena masing-masing ingin menang dalam percakapan. Dan itulah yang terjadi dalam percakapan sahabat-sahabat Ayub dengan Ayub. Dan untuk itu, dari sini kita belajar bahwa kita harus berhati-hati dalam menasehati orang lain. Jangan gegabah. Dan jangan memutlakkan pandangan kebenaran kita. Kita memaksakan pandangan kebenaran kita kepada orang lain. Jangan menuduh tanpa bukti yang jelas. Apalagi dengan kata-kata kasar. Dan nasihat yang disampaikan dengan kesombongan itu akan membuat orang yang kita nasihati akan menjadi sakit hati. Dan bisa timbul pertengkaran, debat kusir, dan kemarahan. Kebenaran harus disampaikan dalam kasih. Dan Bapak Saudara, tentu saja kita harus waspada terhadap diri kita sendiri akan ucapan-ucapan kita. Dan adalah penting bagi kita untuk bagaimana kita memiliki hikmat dalam berkata-kata. Dan itu ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk kita bisa berhikmat dalam berkata-kata. Yang pertama, ya terutama tentu saja kita meminta hikmat itu kepada Allah di dalam doa kita hari lepas hari. Itu kita boleh diberikan hikmat yang daripadanya. Dan yang kedua, kita harus mendapat kata-kata hikmat dari Tuhan. Kalau di ayat kedua dan ketiga tadi dikatakan bahwa berkata-kata dengan pengetahuan. Orang yang berhikmat itu berkata-kata dengan pengetahuan, bukan dengan pengetahuan yang kosong. Dan juga berkata-kata yang tidak berguna. Dan untuk itu sumber dari kata-kata hikmat kita bisa mempelajari dari firman Allah. Kita harus gemar membaca Alkitab, merenungkannya agar merenungkan secara mendalam
sehingga firman Tuhan itu boleh meresap dalam hati kita, menjadi hidup dalam hati dan pikiran kita. Karena Allah menginginkan firman-Nya itu tersimpan dalam hati umat-umatnya dan menyertai umatnya hari lepas hari. Dan kita dapat mendapatkan banyak membaca bagaimana Yesus di dalam Alkitab diceritakan Yesus berkata-kata dengan penuh hikmat dan bijaksana. Waktu ada yang bertanya mengenai pajak, apakah kita harus membayar pajak pada waktu itu kepada penjajah Romawi? Dan dijawab dengan bijak dan hikmat dan bijaksana oleh Tuhan, bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kau berikan, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Dan banyak lagi kata-kata bijak yang Tuhan Yesus sering dijumpai di dalam cerita-cerita, di dalam firman Tuhan, cerita-cerita Alkitab, di waktu kala Tuhan Yesus sering dijebak atau dicobai untuk menjawab sesuatu yang mungkin bertentangan dengan hukum Taurat pada waktu itu. Tuhan Yesus ditanya mengenai hari Sabat, di mana Tuhan Yesus dijebak untuk menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dan itu ditentang oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Dan Yesus dengan hikmat bijaksana dia menjawab, apakah di hari Sabat apabila dombamu terperosok dalam lubang, apakah kau tidak akan menolongnya? Mana yang diperkenankan di hari Sabat? Berbuat kebaikan ataukah berbuat kejahatan? Dan ada kisah di mana orang-orang Farisi membawa perempuan yang berzina dan akan dihukum rajam, membawa ke hadapan Yesus untuk dihukum rajam. Dan mereka bertanya kepada Yesus. Dan pada waktu itu Yesus menjawab, apabila di antara kamu yang tidak berbuat dosa, silakan ia yang menimpa terlebih dahulu. Dan tidak ada, semua diam, tidak ada yang menjawab, karena mereka semua merasa berdosa. Dan akhirnya mereka satu persatu pergi. Dan akhirnya Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan Yesus juga sering berkata-kata dengan perumpamaan yang mencerahkan. Seringkali kata-kata mungkin dalam berkhotbah ada hal-hal yang agak suka dimengerti, tapi Tuhan Yesus menyampaikannya dengan perumpamaan yang lebih mudah dimengerti, sehingga yang mendengarkan lebih dapat tercerahkan. Dan yang ketiga, tentu saja kita harus mengendalikan lidah kita dan harus bertutur kata dengan santun dan tulus. Perkataan-perkataan itu harus penuh dengan kebenaran dan kasih. Jangan tergesa-gesa berucap. Apalagi kalau kita belum memahami, kalau kita ingin menasihati seseorang dan kita belum memahami apa yang menjadi masalah yang dihadapi olehnya, kita jangan terburu-buru untuk menasihati. Lebih baik kita tahu dulu. Sebab kata-kata yang kita ucapkan itu tidak dapat ditarik kembali. Sindiran-sindiran ataupun kata-kata keras, kata-kata kasar itu dapat, walaupun kita meminta maaf untuk menarik kembali gitu kan, tapi kita tidak dapat menariknya. Itu akan membekas di dalam hati.
sikap diam mungkin itu lebih baik. Dan sikap diam para sahabat Ayub di awal kunjungannya, mereka berdiam diri bersama dengan Ayub selama 1 minggu, itu lebih menghibur daripada mengutarakan nasihat-nasihat yang memojokkan Ayub. Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Dan apa dampak daripada berhikmat dalam berkata-kata? Dan tentu saja akan berdampak positif bagi yang mendengarkan. Perasaannya akan lebih enak, dan itu bisa mencerahkan dan bisa membangun atau memulihkan orang itu. Dan renungan ini saya tutup dengan Amsal 16 ayat 23 sampai 24. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Saudara, kita akan berdoa syafaat. Untuk yang pertama-tama kita akan berdoa. Kita tahu proses vaksinasi, pandemi masih berjalan dan proses vaksinasi juga masih berjalan. Kita doakan untuk proses vaksinasi ini, ketersediaan vaksin dan juga para tenaga medis, panitia vaksinasi, dan itu di seluruh, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh negara-negara yang terkena pandemi. Mari kita doakan. Bapa di surga, kami mau berdoa ya Tuhan untuk program vaksinasi yang sedang berlangsung baik di negara kami maupun di negara-negara yang terkena pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk kesediaan vaksin, biarlah dapat diproduksi dan dapat menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Kami bersyukur untuk vaksinasi yang sedang berjalan di negara kami. Dan Tuhan berkati, Tuhan lindungi untuk para tenaga medis dan juga panitia vaksinasi. Dan biarlah Tuhan pada akhirnya pandemi ini boleh cepat berlalu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang kedua, kita akan berdoa untuk keamanan bangsa dan negara ini. Kita tahu akhir-akhir ini banyak peristiwa terorisme. Kita doakan kemampuan daripada aparat untuk menjaga keamanan dan kebijakan pemerintah untuk menanggulanginya. Dan kita juga berdoa untuk pemulihan ekonomi negara ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami. Jauhkan dari segala kekacauan-kekacauan, dari maksud orang yang ingin berbuat keonaran, yang bermaksud tidak baik. Kiranya Tuhan halaukan. Mampukan aparat keamanan, baik TNI, Polri, dan aparat-aparat lainnya di dalam menanggulangi, mencegah aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi terorisme. Tuhan lindungi mereka ya Tuhan di dalam bertugas. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami di dalam menanggulangi pemulihan perekonomian. Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan memampukan, memberikan hikmat kepada pemerintah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang ketiga, kita akan juga berdoa untuk bencana di NTT, bencana alam yang terjadi, yang cukup banyak mengakibatkan korban, baik itu korban
nyawa maupun korban harta. Kita berdoa untuk pemulihan mereka, Tuhan memberikan mereka kekuatan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam di NTT. Biar Tuhan menolong, Tuhan menghibur, menguatkan mereka. Tuhan tolong agar semuanya bisa teratasi. Baik itu bantuan-bantuan logistik, bantuan-bantuan untuk pemulihan, bantuan-bantuan kesehatan. Tuhan melancarkan jalur distribusinya. Dan biarlah Tuhan semuanya boleh dapat dipulihkan sehingga kegiatan di sana dapat berjalan normal kembali. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kita juga berdoa untuk pengabaran Injil dan peribadatan di tengah pandemi ini, mana sebagian dari gereja-gereja tetap melakukan ibadah secara online maupun juga penyebaran misi masih boleh berlangsung baik melalui media sosial ataupun juga dengan menjalankan protokol-protokol kesehatan. Kita doakan untuk pengabaran Injil dan peribadatan di tengah pandemi. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pengabaran Injil di tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan yang melindungi, menolong untuk setiap hamba-hamba-Mu yang terus menjalankan misi untuk pengabaran Injil. Berkati pengabaran Injil melalui media-media sosial ataupun melalui hal-hal lainnya ya Tuhan. Tuhan berkati dan biarlah boleh menjadi berkat dan menjangkau orang-orang yang belum percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gerejamu. Sebagian gereja-gereja sudah bergereja secara offline, namun sebagian masih online ataupun melalui virtual. Biarlah Tuhan yang memberkati. Apapun ibadah yang boleh kami jalankan, biarlah kami jemaat-Mu, umat-Mu boleh bersungguh-sungguh beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah seru dan doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.